Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya peran ilmu pengetahuan dan inovasi dalam mendorong kemajuan bangsa. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo meminta seluruh kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI membangun mesin partai yang kuat hingga tingkat desa sebagai modal menghadapi pemilu 2029. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Kita awali dengan informasi yang pertama. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya peran ilmu pengetahuan dan inovasi dalam mendorong kemajuan bangsa. Presiden juga menyatakan keberhasilan pembangunan nasional bergantung pada kualitas sumber daya manusia serta kolaborasi antara pemerintah dan kalangan akademisi dalam merumuskan kebijakan yang tepat. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kemajuan suatu bangsa selalu berawal dari gagasan dan inovasi yang lahir dari para pemikir terbaik. Hal tersebut disampaikan Presiden saat membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia tahun 2026 di Jakarta International Convention Center pada Jumat 26 Juni 2026. Menurut Presiden, perguruan tinggi memiliki peran strategis sebagai pusat lahirnya inovasi yang mendorong kemajuan bangsa. Presiden menjelaskan sepanjang sejarah peradaban manusia, perubahan besar selalu ditentukan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu pembangunan nasional harus berpijak pada ilmu pengetahuan agar mampu menghasilkan kebijakan yang tepat serta menghadirkan kehidupan yang layak dan sejahtera bagi seluruh rakyat. Kepala negara juga menegaskan bahwa keyakinan terhadap peran akademisi menjadi dasar dirinya melibatkan banyak guru besar dan profesor dalam posisi-posisi strategis pemerintahan. Menurut Presiden, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi terutama oleh kualitas sumber daya manusia yang mengoperasikannya. Saudara-saudara yang menjadi guru besar adalah memang orang-orang terpinter yang dimiliki bangsa Indonesia. Karena itu, setiap inovasi, setiap perubahan, setiap kemajuan di setiap bangsa selama peradaban manusia selalu berasal dari pemikir-pemikir yang terbaik. Presiden Prabowo turut mengapresiasi penyelenggaraan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia yang menghadirkan Sarasehan Kebangsaan sebagai wadah dialog antara pemerintah, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan. Ekonomi kita. Presiden berharap forum tersebut mampu melahirkan gagasan-gagasan strategis yang memperkuat pembangunan nasional berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan sumber daya manusia unggul. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Serta dengan menjaga. Informasi selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat persatuan di tengah keberagaman demi mendorong kemajuan Indonesia. Menurut Presiden, perbedaan pandangan tidak boleh menjadi penghalang untuk bekerja sama dan mengabdikan kemampuan terbaik demi kesejahteraan rakyat. Artinya, kalau demokrasi ekonomi, rakyat banyak, rakyat semuanya harus menikmati ekonomi kita dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, mandiri, berdiri di atas kaki kita sendiri, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus memperkuat persatuan di tengah keberagaman yang menjadi kekuatan Indonesia. Ajakan tersebut disampaikan saat membuka sarasehan kebangsaan Konvensi Sains Teknologi dan Industri Indonesia tahun 2026 di Jakarta International Convention Center Jakarta pada Jumat 26 2026. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan bahwa perbedaan latar belakang suku, agama, pengalaman, dan profesi tidak boleh menjadi penghalang untuk membangun kebersamaan. Menurut Kepala Negara, kecintaan terhadap tanah air harus menjadi landasan bersama dalam mencari titik temu demi kemajuan bangsa. Berbeda kita punya latar belakang. Dan saudara-saudara, pengalaman kita pasti berbeda. Tapi dengan premis tadi, dengan anak Indonesia yang cinta tanah airnya, saya kira dalam perbedaan ini kita harusnya bisa mencari titik-titik kebersamaan. Presiden juga menekankan bahwa kemampuan seluruh elemen bangsa untuk bekerja sama merupakan fondasi penting bagi kebangkitan Indonesia. Berdasarkan pelajaran dari sejarah, bangsa yang para pemimpinnya mampu mengesampingkan perbedaan dan mengutamakan kepentingan bersama akan lebih mudah mencapai potensi terbaiknya. Meski menjunjung tinggi kebebasan berpendapat dalam demokrasi, Presiden mengingatkan agar perbedaan pandangan tidak memicu perpecahan yang menghambat kesejahteraan rakyat. Kepala negara pun mengajak seluruh pemimpin, ilmuwan, dan elemen bangsa untuk mengabdikan pengetahuan, kemampuan, serta gagasan terbaik demi kepentingan rakyat, terutama masyarakat yang paling membutuhkan. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pertanian. Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi menutup sarasehan kebangsaan Konvensi Sains Teknologi dan Industri Indonesia tahun 2026 di Jakarta. Forum ini menjadi langkah awal memperkuat sinergi pemerintah, akademisi, peneliti, dan dunia usaha untuk mendorong kemajuan sains teknologi serta inovasi nasional. Seluruh anggota Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup sarasehan kebangsaan Konvensi Sains Teknologi dan Industri Indonesia atau KSTI tahun 2026 di Jakarta International Convention Center Jakarta Minggu 28 Juni 2026. Penutupan sarasehan menandai berakhirnya rangkaian diskusi strategis yang mempertemukan pemerintah, akademisi, peneliti, dan dunia usaha untuk merumuskan arah pembangunan berbasis sains dan inovasi. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menyampaikan sarasehan berlangsung secara dinamis dan produktif dengan membahas berbagai kebijakan strategis nasional. Hasil pertemuan ini akan ditindaklanjuti melalui pembentukan kelompok kerja tematik untuk mengonsolidasikan kepakaran nasional serta mendorong hasil riset menjadi kebijakan dan inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengapresiasi pelaksanaan sarasehan KSTI 2026 sebagai wadah bertukar gagasan dan menyatukan potensi bangsa di tengah tantangan global. Presiden menilai suasana diskusi berlangsung positif, terbuka, dan menunjukkan semangat kolaborasi antar berbagai elemen bangsa. Inilah keinginan saya bahwa semua potensi seluruh bangsa harus bersatu, harus mengeluarkan segala pemikiran, segala inisiatif untuk kebaikan kita bersama, untuk survival kita, untuk kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Presiden Prabowo menegaskan kemajuan Indonesia membutuhkan persatuan serta keterlibatan seluruh potensi nasional dalam mengembangkan sains, teknologi, dan inovasi. Penutupan sarasehan KSTI 2026 menjadi langkah awal memperkuat sinergi pemerintah, perguruan tinggi, industri, dan peneliti untuk mewujudkan Indonesia yang unggul dan berdaya saing di tingkat global. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Saudara-saudara, Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo mengapresiasi masyarakat Lampung yang terus menjaga dan melestarikan budaya daerah. Menurutnya, pelestarian budaya menjadi kunci untuk menjaga identitas bangsa di tengah perkembangan zaman.
Memasuki hari kedua kunjungannya di Provinsi Lampung, Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo bersilaturahmi dengan 5 tokoh adat Lampung di Rumah Adat Keagungan Kedaton, Jalan Sultan Haji Tanjung Senang, Bandar Lampung. Kedatangan Joko Widodo disambut dengan berbagai rangkaian tradisi adat Lampung, mulai dari tarian penyambutan hingga prosesi penginjakan kepala kerbau sebagai simbol penghormatan kepada tamu kehormatan. Dalam sambutannya, Joko Widodo menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Lampung yang tetap konsisten menjaga dan melestarikan warisan budaya daerah. Menurutnya, budaya merupakan identitas bangsa yang harus terus dijaga dan diwariskan kepada generasi muda agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Dan diterima langsung oleh Yang Mulia Sultan Sekayu, Ibu Cak Nur. Semuanya kita dalam keadaan sehat walafiat, dan saya sangat menghargai, sangat menghormati kebudayaan yang terus dirawat dan terus dipelihara oleh kita semuanya. Semoga ini akan terus diteruskan oleh anak cucu kita, sehingga budaya Nusantara, kebudayaan di Lampung tidak hilang ditelan oleh zaman yang semakin modern ini. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Saya sekali lagi menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penerimaan berbahagia. Rencananya usai bertemu dengan para tokoh adat, Joko Widodo akan melanjutkan agenda dengan menghadiri rapat koordinasi daerah Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di Bandar Lampung. Dari Lampung, Tim Liputan Berita Nasional TV. Bentuk penghinaan pada hewan, namun mengandung Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo minta kader PSI hidupkan mesin partai hingga ke tingkat desa. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo meminta seluruh kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI membangun mesin partai yang kuat hingga tingkat desa sebagai modal menghadapi pemilu 2029. Jokowi yakin dengan struktur partai yang kuat dan aktif, PSI tidak hanya lolos ke Senayan, tetapi mampu meraih hasil yang lebih besar. Dalam arahannya kepada kader PSI di Bandar Lampung, Jokowi mengapresiasi capaian kepengurusan PSI di Provinsi Lampung yang telah terbentuk hingga tingkat desa dan kelurahan dengan capaian sekitar 92%. Menurut Jokowi, struktur partai yang telah terbentuk hingga akar rumput akan menjadi modal besar untuk membangun mesin partai yang kuat dalam menghadapi pemilu mendatang. Jokowi menegaskan struktur organisasi tidak boleh hanya ada di atas kertas. Seluruh pengurus, terutama di tingkat kecamatan dan ranting, harus aktif hadir di tengah masyarakat. Kader PSI diminta membangun hubungan sosial dengan warga melalui berbagai kegiatan kemasyarakatan, mulai dari melayat warga yang meninggal dunia, menghadiri acara pernikahan, hingga mengikuti kegiatan keagamaan seperti tahlilan dan yasinan. Selain itu, Jokowi juga mendorong kader PSI memperkenalkan partai kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama agar keberadaan PSI semakin dikenal luas. Jokowi menyebut tingkat pengenalan masyarakat terhadap PSI masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, saat ini baru sekitar 78% masyarakat yang mengenal PSI, sementara yang mengetahui logo gajah sebagai identitas partai masih berkisar 48%. Menutup arahannya, Jokowi menegaskan target PSI pada pemilu 2029 bukan sekadar lolos ke DPR. Menurutnya, target partai jauh lebih besar dengan syarat seluruh mesin partai di semua tingkat bekerja secara aktif dan solid di tengah masyarakat. Yang kenal PSI logonya gajah itu baru 48%, masih separuh. Terus sebab itu dikenalkan pada masyarakat, pada para tokoh bahwa PSI itu logonya gajah. Dan gajah itu paling enak itu di Lampung.
makanya paling enak itu di Lampung. Kenapa saya datang ke Lampung ini salah satunya adalah karena gajah. Jadi saya datang, saya nggak ingin berpanjang-panjang. Yang paling penting tadi, struktur partai harus menjadi struktur yang hidup dan bekerja. Siap? Aduh. Target masuk Senayan. Masuk Senayan itu insya Allah masuk. Percaya saya. Kalau masuk Senayan, insya Allah masuk. Tapi angka yang kita targetkan itu angka yang tidak kecil. Saya nggak usah ungkap di sini, ini internal. Banyak eksternal yang juga ada di ruangan ini. Selain hadir Akorda Partai Solidaritas Indonesia, Presiden Republik Indonesia ke-7 juga melakukan safari politiknya ke Museum Gajah dan pelaku UMKM di Bandar Lampung. Kedatangan Jokowi disambut antusias masyarakat sekitar yang telah menanti kedatangan Presiden Republik Indonesia ke-7 untuk bersalaman dan bersuah foto. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi berikutnya, Kementerian Agama menggelar Nikah Fest dan Islamic Wedding Expo 2026 di Jakarta. Selain menghadirkan nikah massal, acara ini juga memfasilitasi ratusan peserta lajang untuk mencari pasangan melalui program Golek Garwo. Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam kembali menggelar Nikah Fest dan Islamic Wedding Expo 2026 di Jakarta. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Selain pameran berbagai vendor pernikahan, acara ini juga menghadirkan program Golek Garwo, yaitu ajang taaruf yang mempertemukan para lajang yang ingin menemukan pasangan hidup. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Abu Rohmat menyebutkan hingga hari pelaksanaan tercatat lebih dari 400 peserta telah mengonfirmasi kehadiran. Mayoritas peserta berasal dari wilayah Jakarta dan sekitarnya, dengan jumlah peserta perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Menurut Abu Rohmat, program ini diharapkan menjadi salah satu upaya membantu masyarakat menemukan jodoh, sekaligus menjawab tren menurunnya angka pernikahan di Indonesia. Kemenag berencana menjadikan kegiatan ini sebagai agenda rutin, bahkan berpeluang digelar 2 kali dalam setahun. Bagi peserta yang berhasil menemukan kecocokan, Kementerian Agama juga siap memfasilitasi pelaksanaan nikah massal, seperti yang telah dilakukan pada kegiatan sebelumnya. Mengevaluasi kegiatan ini dan merancang ke depan, ini akan menjadi salah satu agenda tahunan yang akan kita lakukan, dan berharap bisa mungkin setahun 2 kali untuk memberikan fasilitasi kepada mas-mas mbak-mbak yang memang berikhtiar untuk menemukan jodoh. Termasuk ini juga merupakan salah satu jawaban tren di mana pernikahan selalu turun. Pada sisi yang lain perceraian juga selalu meningkat begitu. Nah, dengan harapan dengan kegiatan seperti ini kami berharap perkenalan bisa dilakukan lebih intensif, lalu kemudian terbentuknya persiapan sebelum melaksanakan akad nikah juga semakin baik, sehingga nanti keluarga sakinah bisa betul-betul diwujudkan dalam keluarga mereka. Pak Dirjen, kalau misalnya mereka sudah dapat pasangan, apakah dari Kemenag juga akan memfasilitasi misalnya? Tadi yang saya katakan, kalau memungkinkan dan mereka berharap sebagaimana yang sudah kami lakukan kemarin. Apalagi yang ini berada dalam forum yang kita temukan, ta'aruf yang tidak kami kenal sebelumnya saja, kami juga memberikan fasilitasi. Insya Allah kalau misalnya nanti ada kesepakatan di antara mereka, kami akan ikut membantu melaksanakan kegiatan nikah secara massal ya. Sementara itu, Ketua Forum Ta'aruf Indonesia Rian Budi Nurianto menyatakan program ini telah berjalan sejak tahun 2016 dan berhasil mempertemukan serta memfasilitasi lebih dari 19.000 pasangan menuju pernikahan. Rian menjelaskan seluruh proses dikelola secara gratis, mulai dari pendaftaran, proses ta'aruf hingga fasilitas pernikahan massal, termasuk mahar, biaya akad, rias pengantin, hingga paket bulan madu. Dan alhamdulillah alumni Golek Garwo ini, alhamdulillah kita dukungan banyak pihak, namanya Sodako Kreativitas, semua elemen bangsa itu sudah bisa meluluskan 19.000 pasangan, termasuk saya sendiri.
Ya, alhamdulillah saya juga peserta ya. Jadi memang kita di sini ada sifatnya memfasilitasi. Artinya bahwa di ajang ini adalah menemukan para jombloan dan jomblowati seluruh Indonesia. Bahkan kadang-kadang ada juga dari luar negeri untuk bisa menemukan belahan hatinya, begitu. Teknisnya awalnya mereka adalah cukup mendaftar, baik mendaftar secara online itu bisa pakai web kita maupun pakai link barcode. Ya, cukup hanya sederhana itu. Yang jelas harus punya niat. Karena kalau tanpa niat tidak akan kejali-jali. Dan semuanya ini gratis. Dari acara Golek Garwo sampai nikah bareng kita pun semuanya gratis. Melalui program ini, pemerintah berharap semakin banyak generasi muda memperoleh akses untuk membangun keluarga yang harmonis, sekaligus mendorong terbentuknya keluarga sakinah di masa mendatang. Dari Jakarta, Gada Agung, Berita Nasional TV. Pemirsa, Universitas Sekuritas Indonesia menyelenggarakan sidang senat terbuka wisuda program Magister, Sarjana, dan Diploma Gelombang 1 tahun akademik 2025-2026 dengan mengusung tema Sinergi Unggul Berdampak. Acara yang bertajuk Wisuda Apresiasi Grande ini sukses digelar di Harris Hotel dan Conventions Festival Citylink Bandung pada Sabtu 27 Juni 2026. Universitas Sekuritas Indonesia secara resmi melepas 276 lulusan yang terdiri dari 273 lulusan tahun akademik 2025-2026 dan 3 lulusan tahun sebelumnya. Rincian sebaran lulusan meliputi 50 orang dari program S2 Manajemen, 97 orang S1 Manajemen, 124 orang S1 Akuntansi, 1 orang D3 Perbankan dan Keuangan, serta 4 orang D3 Akuntansi. Dalam acara tersebut terlihat beberapa tokoh yang hadir, di antaranya utusan khusus Presiden Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Digital Ahmad Ridho Sabana, Sekretaris Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman, serta Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Puki Wibawa Karyaguna. Dalam pidato sambutannya, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menekankan pencapaian luar biasa para lulusan, baik di bidang akademik maupun non-akademik, yang dapat memberikan peran positif bagi pembangunan di Provinsi Jawa Barat. Dan puncaknya tentu di perguruan tinggi. Dan ini sekali lagi menjadi komitmen Pak Gubernur, Pak Gubernur, Bapak Aing, bagaimana pendidikan Jawa Barat bisa optimal. Tempo hari Bapak Ibu menyimak bagaimana proses SPMB yang dimulai dengan pemetaan pemetaan calon murid baru, dilanjutkan dengan SPMB putaran 1 dan insyaallah dilanjutkan putaran 2. Dan komitmen Pak Gubernur dan 400.000 lebih yang daftar SPMB, SMA, SMK negeri di Jawa Barat, harapannya semua memiliki peluang. Sementara itu, bertindak sebagai orator ilmiah, utusan Presiden Republik Indonesia bidang UMKM, Ekonomi Kreatif dan Digital Ahmad Ridho Sabana menyampaikan orasi ilmiah yang menekankan pentingnya kesiapan generasi muda menghadapi transformasi ekonomi berbasis inovasi dan teknologi digital. Menurutnya, lulusan perguruan tinggi harus mampu menjadi sumber daya manusia yang adaptif, kreatif, sekaligus memiliki daya saing di tingkat nasional maupun global. Penting daripada gelar yang tertulis pada ijazah Anda hari ini, Indonesia memiliki bonus demografi yang sangat besar dan Indonesia memiliki generasi muda yang luar biasa. Pertanyaan bukan lagi apakah Indonesia memiliki peluang itu sudah ada di depan kita. Pertanyaan adalah siapa yang akan mengambil peluang tersebut, dan kami berharap jawabannya adalah Anda semua yang hadir di ruangan ini. Maka jangan hanya bercita-cita untuk menjadi sukses, bercita-citalah untuk menjadi relevan, berdampak, dan berintegritas. Melangkahlah beyond degree melalui ijazah menuju kehidupan yang memberi manfaat bagi sesama, bagi alma mater, dan bagi Indonesia. Indonesia membutuhkan talenta, Indonesia membutuhkan inovator, Indonesia membutuhkan entrepreneur, Indonesia membutuhkan pimpinan yang berintegritas. Sementara itu, salah satu wisudawan program Magister atau S2 Palangitan Sialagan mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan meraih gelar Magister setelah melalui proses pembelajaran yang penuh tantangan.
Ia berharap ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan dapat menjadi bekal untuk memberikan kontribusi nyata bagi dunia kerja maupun masyarakat. Saya sebagai wisudawan pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih kepada Universitas Ekuitas Indonesia, sukses selalu, dan ilmu yang kami dapatkan di program Magister Manajemen Ekuitas Indonesia semoga bermanfaat untuk Indonesia dan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari Bandung, Jawa Barat, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Beralih ke kabar lain, pemirsa, Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan penjudian online internasional yang beroperasi di Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta. Dalam penggerebekan tersebut, petugas mengamankan ratusan warga negara asing serta menyita barang bukti dengan nilai perputaran uang mencapai triliunan rupiah. Berawal dari laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan warga negara asing, tim Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri langsung melakukan penyelidikan mendalam di lantai 20 dan 21 Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower, Taman Sari, Jakarta Barat. Dari hasil penggerebekan, petugas berhasil mengamankan 321 WNA. Setelah dilakukan pemeriksaan intensif dan analisis digital forensik, 287 diantaranya resmi ditetapkan sebagai tersangka. Para tersangka WNA ini didominasi oleh warga negara Vietnam dan Cina dengan berbagai peran, mulai dari customer service, programmer atau IT, admin marketing hingga admin keuangan. Selain ratusan WNA, polisi juga turut menangkap 4 warga negara Indonesia yang ikut membantu operasional. Mereka berperan sebagai admin keuangan jaringan, fasilitator penyewaan gedung, hingga penyedia sarana keuangan berupa kartu ATM dan penukaran kripto. Berdasarkan hasil pemeriksaan forensik digital, jaringan ini mengelola 145 situs judi online secara bergantian untuk menghindari blokir Kementerian Komdigi. Sementara server dan hosting diketahui berada di luar negeri. Dari data statistik pada Google Sheet yang disita, tercatat nilai deposit pada salah satu platform mencapai 13,9 triliun rupiah, dengan keuntungan bersih mencapai 1,69 triliun rupiah. Situs perjudian online, hasil pemeriksaan terhadap digital forensik dari barang bukti yang telah disita yang dilakukan oleh Puslapor Bareskrim Polri, ditemukan sebanyak 145 web ataupun domain ataupun situs perjudian yang dikelola oleh para tersangka secara bergantian. Mengapa di dalam pengelolaan ini secara bergantian? Karena ini dimaksudkan untuk menghindari pemblokiran dari Kementerian Komdigi. Sebagai salah satu contoh, berdasarkan data statistik di salah satu platform milik tersangka, didapatkan catatan deposit mencapai 13,9 triliun dengan profit yang sudah tercatat ataupun yang didapatkan mencapai 1,69 triliun. Kini Polri terus melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi dan PPATK untuk menelusuri aliran dana, penasihat umum, serta 15 perusahaan yang menjadi sponsor kedatangan para WNA tersebut. Para pelaku nantinya juga akan dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. Dari Jakarta, Teofandi, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi peringatan Asyura diwarnai aksi solidaritas di Karachi, Pakistan. Setelah jeda berikut ini tetap saksikan Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Ribuan umat Muslim Syiah memadati jalanan kota Karachi, Pakistan untuk memperingati Asyura. Prosesi keagamaan berlangsung hikmat, namun juga diwarnai aksi simbolik dan penyampaian pendapat terkait situasi geopolitik di Timur Tengah.
Ribuan umat Muslim Syiah berkumpul di Karachi, Pakistan dalam prosesi Asyura yang digelar pada hari ke-10 bulan Muharram. Peringatan ini mengenang wafatnya Imam Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad, dalam peristiwa pertempuran Karbala pada tahun 680 Masehi. Para peserta mengenakan pakaian hitam sambil membawa panji dan simbol-simbol keagamaan. Di sejumlah titik terlihat pula aksi simbolik berupa peletakan dan penginjakan bendera Amerika Serikat dan Israel, serta pembawaan foto tokoh-tokoh Iran dalam iring-iringan. Sebagian peserta menyatakan bahwa prosesi tahun ini juga menjadi bentuk solidaritas terhadap Iran di tengah dinamika kawasan. Peserta lain menyampaikan pandangan mereka mengenai hubungan Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, serta menilai situasi di kawasan masih memerlukan kewaspadaan. Peringatan Asyura tahun ini berlangsung di tengah persiapan pejabat Amerika Serikat dan Iran untuk melanjutkan putaran pembahasan teknis di Swiss yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Juni menyusul adanya kesepakatan sementara antara kedua negara. Bagi umat Muslim Syiah, Asyura memiliki makna mendalam sebagai momen mengenang pengorbanan Imam Husain dan para pengikutnya dalam pertempuran. Bagi umat Muslim Syiah, Asyura memiliki makna mendalam sebagai momen mengenang pengorbanan Imam Husain dan para pengikutnya dalam pertempuran Karbala. Peringatan ini diperingati setiap tahun oleh jutaan umat Muslim Syiah di berbagai negara melalui doa, majelis keagamaan, dan prosesi peringatan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, ribuan umat Muslim Syiah memadati pusat kota London, Inggris untuk memperingati Asyura. Prosesi tahunan ini menjadi momen mengenang pengorbanan Imam Husain, sekaligus menyampaikan pesan tentang keadilan dan kemanusiaan. Ribuan umat Muslim Syiah berkumpul di pusat kota London untuk mengikuti prosesi Asyura yang digelar setiap tanggal 10 Muharram dalam kalender Hijriah. Sebelum memulai pawai, para peserta mengikuti doa bersama. Mereka kemudian berjalan menyusuri jalanan kota sambil melantunkan syiar keagamaan dan melakukan ritual pemukulan dada sebagai bagian dari tradisi peringatan Asyura. Peserta menyatakan bahwa peringatan ini ditujukan untuk mengenang pengorbanan Imam Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad yang gugur dalam pertempuran Karbala pada tahun 680 Masehi. Menurut mereka, keteguhan Imam Husain menjadi simbol perjuangan menegakkan kebenaran dan menolak ketidakadilan. Sejumlah peserta juga menyampaikan bahwa nilai-nilai Asyura memiliki makna universal, yaitu mendorong setiap orang untuk menyuarakan kepedulian saat menyaksikan ketidakadilan dimanapun terjadi. Mereka menilai satu suara dan satu tindakan dapat memberikan perubahan yang berarti. Bagi umat Muslim Syiah, Asyura merupakan salah satu peringatan paling penting dalam kalender keagamaan. Momen ini mengenang gugurnya Imam Husain beserta sejumlah anggota keluarga dan pengikutnya dalam pertempuran Karbala, sekaligus meneguhkan nilai pengorbanan, keberanian, dan keteguhan memperjuangkan prinsip yang diyakini. Prosesi berlangsung dengan tertib hingga selesai, di bawah pengawasan aparat keamanan dan dengan partisipasi ribuan warga dari berbagai latar belakang. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, selanjutnya ribuan umat Muslim Syiah memenuhi jalanan kota Milan, Italia dalam prosesi Asyura. Peringatan tahunan ini menjadi momen untuk mengenang pengorbanan Imam Husain serta meneguhkan nilai kemanusiaan dan keadilan. Suasana hikmat menyelimuti pusat kota Milan saat ribuan umat Muslim Syiah menggelar prosesi Asyura untuk mengenang wafatnya Imam Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad, beserta para pengikutnya dalam pertempuran Karbala pada tahun 680 Masehi. Sepanjang prosesi, para peserta berjalan sambil membawa bendera, melantunkan syiar keagamaan, dan melakukan ritual pemukulan dada sebagai bentuk ekspresi duka dan penghormatan terhadap pengorbanan Imam Husain. Salah satu peserta mengajak masyarakat dari berbagai latar belakang, baik muslim maupun non-muslim, untuk memahami makna Asyura sebagai momen refleksi atas nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial. Menurut para peserta, ajaran yang ditinggalkan Imam Husain menekankan pentingnya menolak penindasan, menghormati hak sesama, serta membantu mereka yang lemah dan menjadi korban kekerasan. Bagi umat Muslim Syiah, Asyura diperingati setiap tanggal 10 Muharram, bulan pertama dalam kalender Hijriah.
Hari ini menjadi salah satu peringatan paling penting untuk mengenang gugurnya Imam Hussein, imam ketiga dalam tradisi Syiah yang wafat dalam pertempuran Karbala. Prosesi berlangsung dengan tertib dan damai, menjadikan jalanan kota Milan sebagai tempat berkumpulnya ribuan jemaah yang datang untuk berdoa, mengenang sejarah serta meneguhkan pesan tentang keadilan, kepedulian, dan solidaritas antar sesama. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya pemirsa, ribuan umat muslim Syiah mengikuti prosesi Asyura di wilayah pinggiran selatan Beirut, Lebanon. Peringatan tahunan ini berlangsung di tengah memanasnya situasi keamanan akibat konflik yang masih berlangsung di wilayah tersebut. Ribuan umat muslim Syiah memadati kawasan pinggiran selatan Beirut untuk mengikuti prosesi Asyura yang digelar setiap tanggal 10 Muharram dalam kalender Hijriah. Dalam prosesi tersebut, para peserta berjalan sambil melakukan ritual pemukulan dada, melantunkan syair keagamaan, serta membawa berbagai bendera dan atribut yang berkaitan dengan kelompok maupun dukungan politik mereka. Sejumlah peserta menyatakan bahwa mereka tetap melaksanakan peringatan Asyura meski dihadapkan pada situasi keamanan yang tidak menentu. Mereka juga mengungkapkan dampak konflik yang menyebabkan kehilangan anggota keluarga, kerusakan tempat tinggal, serta perpindahan penduduk. Iring-iringan dimulai dari makam Sayyid Hasan Nasrullah dan berakhir di kawasan Dewan Tertinggi Islam Syiah di Jalan Bandara Beirut Selatan. Peringatan tahun ini berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan di Lebanon Selatan yang dalam beberapa waktu terakhir dilanda serangan udara Israel dan menimbulkan kerusakan luas serta banyak korban jiwa. Bagi umat muslim Syiah, Asyura merupakan momen penting untuk mengenang wafatnya Imam Hussein bin Ali, cucu Nabi Muhammad beserta para pengikutnya dalam pertempuran Karbala pada tahun 680 Masehi. Peringatan ini menjadi bagian dari tradisi keagamaan yang telah dilaksanakan selama berabad-abad oleh komunitas Syiah di berbagai belahan dunia. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan hadirkan informasi seputar Piala Dunia 2026. Tetap saksikan Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Suasana penuh haru dan kegembiraan mewarnai kota Praia, Tanjung Verde setelah timnas mereka berhasil mencetak sejarah dengan lolos ke babak gugur Piala Dunia 2026. Pencapaian ini menjadi yang pertama bagi negara kepulauan tersebut di ajang Piala Dunia. Ribuan pendukung Tanjung Verde memadati kawasan nonton bareng di kota Praia untuk merayakan keberhasilan timnas yang memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Para suksesor yang dijuluki Blue Sharks itu disambut sorak gembira para pendukung yang mengibarkan bendera nasional dan syal kebanggaan mereka. Suasana pesta pecah sesaat setelah peluit panjang dibunyikan. Sejumlah suksesor mengaku optimistis menghadapi tantangan berikutnya, termasuk kemungkinan bertemu Argentina di fase gugur. Apresiasi kepada penjaga gawang veteran Fauzinya yang dinilai menjadi salah satu kunci keberhasilan tim sepanjang turnamen. Meski beberapa pendukung menilai tim mereka masih perlu lebih tajam dalam menyelesaikan peluang, mereka tetap bangga atas semangat juang yang diperlihatkan para pemain hingga berhasil menorehkan sejarah baru. Tanjung Verde memulai perjalanan di Piala Dunia dengan menahan imbang Spanyol tanpa gol. Mereka kemudian bermain imbang 2-2 melawan Uruguay sebelum menutup fase grup dengan hasil imbang tanpa gol saat menghadapi Arab Saudi. 3 hasil imbang tersebut cukup mengantarkan Tanjung Verde lolos ke fase gugur, mengungguli Uruguay dan Arab Saudi di klasemen grup. Bagi negara yang berpenduduk sekitar 500 juta jiwa, pencapaian ini menjadi catatan bersejarah. Tanjung Verde resmi menjadi negara dengan jumlah penduduk paling sedikit yang berhasil menembus babak gugur Piala Dunia. Kini harapan baru tertumpu pada langkah mereka saat menghadapi tantangan berikutnya di fase knockout.
Sementara itu, kemenangan timnas Spanyol atas Uruguay disambut meriah oleh ribuan pendukung di FIFA Fan Festival Guadalajara, Meksiko. Hasil ini memastikan La Furia Roja melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup H. Ribuan supporter memadati kawasan FIFA Fan Festival di Guadalajara, Meksiko untuk menyaksikan laga penentu antara Spanyol melawan Uruguay dalam Piala Dunia 2026. Sepanjang pertandingan suasana berlangsung meriah. Para pendukung bersorak, menari dan mengibarkan bendera saat menyaksikan jalannya laga melalui layar raksasa. Sejumlah pasangan juga tampak berpelukan dan berbagi kebahagiaan saat Spanyol berhasil mempertahankan keunggulan. Beberapa supporter mengaku terkesan dengan penyelenggaraan FIFA Fan Festival di Guadalajara. Mereka menilai atmosfer sepak bola di kota tersebut sangat meriah dan memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi para penggemar. Sebagian pendukung bahkan menilai Meksiko memiliki suasana perayaan sepak bola yang lebih semarak. Ada pula yang berpendapat bahwa Meksiko sebenarnya mampu menjadi tuan rumah Piala Dunia secara mandiri, meski mengakui penyelenggaraan turnamen berskala besar tetap menjadi tantangan tersendiri. Di atas lapangan, Spanyol berhasil mengamankan kemenangan tipis 1 gol tanpa balas atas Uruguay. Hasil tersebut memastikan La Furia Roja finish di posisi teratas grup H dan berhak melaju ke babak 32 besar. Sementara itu, kekalahan membuat Uruguay menutup fase grup di peringkat ketiga dan harus mengakhiri perjalanan mereka di Piala Dunia 2026. Bagi para pendukung Spanyol, kemenangan ini menjadi awal harapan untuk melanjutkan perburuan gelar juara dunia. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya pemirsa, timnas Mesir mencatatkan sejarah baru setelah untuk pertama kalinya berhasil menembus fase gugur Piala Dunia. Hasil imbang melawan Iran menjadi tiket berharga bagi The Pharaohs untuk melaju ke babak 32 besar. Ribuan pendukung Mesir dan Iran memadati kawasan di sekitar Stadion Seattle, Amerika Serikat menjelang pertandingan terakhir grup G Piala Dunia 2026. Kedua kelompok supporter berjalan bersama sambil mengibarkan bendera negara, mengenakan atribut tim, serta menyanyikan yel-yel dukungan. Pertandingan berlangsung ketat sejak menit awal. Mesir lebih dahulu membuka keunggulan melalui Mahmoud Saber pada babak pertama. Namun Iran mampu menyamakan kedudukan lewat gol Ramin Rezaian, membuat skor berubah menjadi 1-1. Pada masa injury time, Iran sempat mengira berhasil membalikkan keadaan setelah Shoja Khalilzadeh mencoblos gawang Mesir. Namun gol tersebut dianulir setelah tinjauan VAR menyatakan terjadi offside. Peluit panjang langsung disambut sorak gembira dari pendukung Mesir. Hasil imbang 1-1 cukup mengantarkan The Pharaohs finish di posisi kedua grup G dan memastikan langkah ke babak 32 besar sekaligus menjadi pencapaian bersejarah bagi sepak bola Mesir. Di sisi lain, pendukung Iran tetap memberikan apresiasi kepada perjuangan tim mereka meski harus menunggu hasil pertandingan grup lain untuk mengetahui peluang lolos melalui jalur 8 tim peringkat ketiga terbaik. Selanjutnya, Mesir akan menghadapi Australia pada babak 32 besar yang dijadwalkan berlangsung di Texas 3 Juli mendatang. Sementara Iran masih menantikan kepastian nasib mereka di Piala Dunia 2026. Ribuan pendukung timnas Iran menahan napas saat menyaksikan laga penentu melawan Mesir di fan zone Tehran. Gol kemenangan yang sempat tercipta pada menit akhir akhirnya dianulir VAR, membuat harapan lolos ke fase gugur masih harus ditentukan hasil pertandingan lain. Suasana tegang menyelimuti fan zone di Tehran, Iran saat ribuan supporter menyaksikan pertandingan terakhir grup G Piala Dunia 2026 antara Iran melawan Mesir yang berlangsung di Lumen Field, Seattle. Pertandingan berakhir imbang 1-1, hasil yang menjadi seri ketiga beruntun bagi Iran di fase grup. Akibatnya, nasib tim Meli untuk lolos ke babak 32 besar kini bergantung pada hasil pertandingan dari grup lain. Kekecewaan memuncak pada masa tambahan waktu. Iran sempat merayakan gol kemenangan hasil tendangan bebas yang menggetarkan gawang Mesir. Namun setelah peninjauan VAR, gol tersebut dianulir karena offside, membuat suasana fan zone berubah dari euforia menjadi kesunyian.
Di luar hasil pertandingan, sejumlah supporter juga menyoroti penyelenggaraan laga yang bertepatan dengan rangkaian acara Pride Weekend di Seattle. Mereka menilai olahraga seharusnya tetap terpisah dari isu politik dan berharap para pemain dapat bertanding tanpa tekanan di luar sepak bola. Beberapa pendukung juga menyampaikan harapan agar FIFA memberikan perlakuan yang setara kepada semua negara peserta, termasuk dalam hal fasilitas dan penyelenggaraan pertandingan. Meski diliputi rasa kecewa dan cemas, dukungan terhadap timnas Iran tidak surut. Bagi banyak warga, keberhasilan lolos ke fase gugur akan menjadi sumber semangat dan kebanggaan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat. Hingga kini, peluang Iran masih terbuka melalui jalur tim peringkat ketiga terbaik. Para supporter pun terus menantikan hasil pertandingan lain dengan harapan perjalanan tim Meli di Piala Dunia 2026 belum berakhir. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Ajeng Tira beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.